Karena waktu sudah terlambat kurang lebih 30 menit, Bapak dan Ibu sekalian. Kita mulai saja. Kita sambil duduk aja ya, santai, Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Nama budaya salam kebajikan rahayu. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya di kediaman Ibu Rumi, ya, yang telah menyempatkan waktu dan juga tempat beliau agar kita bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk kita bisa belajar. Saya mengucapkan selamat datang semua dari anggota HPI DPC Malang, ya, ada Mas Bondan, Mas Bondan, Komandan, para pengurus, kemudian juga teman-teman dari PRAM, ya. Dan juga Bapak, selamat datang untuk Bapak dan Ibu semuanya yang mungkin dapat informasi dari Instagram atau story-nya Beta atau mungkin dari grup-grup Tugu Maya dan lain sebagainya, selamat datang. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung mulai saja, tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi saya dan kami kebagian adalah anggota dari HPI DPC Malang, Bapak dan Ibu semuanya, ya. Dan dari sekian banyak pengurus, ada 3 pengurus yang hadir pada saat ini, Bapak dan Ibu, ya. Salah satunya adalah dari sesi keorganisasian ada Mas Devi, ya, itu yang paling langsung. Ada Mas Devi di sana, beliau juga aktif sekali dalam keorganisasian. Kemudian juga ada Mbak Kindo sebelahnya, juga salah satu pengurus kepada ibu semua. Dan saya juga kebetulan juga menjadi pengurus, ya, saya bagian humas gitu ya. Jadi kalau ada informasi atau pertanyaan apapun boleh ditanya di Instagram kami @HPI Malang atau nomor hotline yang tertera di Instagram kami. Itu sebelum kita mulai semua, izinkan saya untuk memberikan waktu kepada Ibu Rumi untuk memberikan sambutan kepada Ibu semua. Ini Mbak atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua atas kehadiran sudah menyempatkan waktunya untuk acara HPI di sini untuk kita. Dari kita untuk kita ya, untuk dari HPI untuk HPI ya, dari teman-teman semua. Kemudian untuk Pak Yosi, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini sharing sama teman-teman guide dari Malang dan sekitarnya ya, Malang Raya di sini. Saya hanya bisa memfasilitasikan tempat, lain-lainnya ini dari teman-teman sendiri semua. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan datang di sini. Lain kali kalau ada waktu monggo silakan siapa rumah saya dekat museum tetangganya Pak Yosi di Singosari Residen. Lah kebetulan ini tempat saya untuk teman-teman barangkali mau nongkrong di sini ya. Silakan pas kebetulan lewat, monggo silakan mampir. Demikian dari saya teman-teman, semoga kita tetap guyub rukun untuk acara dari HPI. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rumi, ya. Beliau ini juga salah satu senior kita ya, Bapak dan Ibu, ya. Sudah guiding dari tahun berapa? 1990. Saya baru lahir. Saya baru lahir, ternyata ibu sudah guiding ya Bapak. Saya masih kecil Bapak. Baik, kita mulai saja ya. Kita sudah mengundang salah satu dari teman kami, saudara kami, dulu beliau juga guiding ya Bapak Yosi ya. Jadi kami mengundang beliau sebagai apa ya, kalau saya menganggap beliau itu sebagai saudara ya, saudara teman yang terkasih ya. Suhu Sifu guru saya dengan Bapak Yosi Indra Hardianto ya, kami akan langsung serahkan waktu dan waktunya Bapak agar dia berapa hari waktunya di sini? 2 hari? 3 hari? 3 hari 3 malam enggak apa-apa Pak? Oh iya, dalam. Jadi
Museum Singasari adalah institusi yang nilaba, kalau sekalian di Manado. Semua bayarnya gratis, tidak ada biaya dan bermain. Ya, nabrak ya mas. Sorry. Yang kemudian adalah tugas kami adalah, jadi ini di dekat tempat kami ini juga ada beberapa dengan arkeologis. Sudah kami data, sudah kami cek di sebelah sini itu, Bapak Ibu kalau pirsa itu ada namanya Lape Arca. Lape Arca itu adalah batu tempat nanti ditempatkan. Arca Mahadewa dan lain-lain tempat itu. Tapi di sini Lape Arca itu untuk nongkrong orang BAP. Jadi yang dulu itu untuk Arca Dewa dan lain-lain. Sekarang Lape Arca untuk orang nongkrong ketika BAP ditempatkan. Terus kemudian di dalam ini ada makam turun, itu sudah ada tinggalan Arca Dewi hilang, sekarang sudah hilang. Terus yang di sini itu mau kami ganti dengan dudukan jalan umum berupa cor semen. Jadi untuk mengganti itu harus dengan yang lain, musuh dan yang lain. Yang kedua, tanggal 1 Januari 2024 saya mengawali tahun ini dengan laporan pemindahan arca dari rumah warga ke lokasi asli. Bukan Pak, bukan itu kan pasti itu malah tidak sesuai dengan tata perundangan. Yang pertama karena di candi ini itu belum aman, tidak ada pagar, CCTV, lampu, juga kasihan. Ketika sudah digunakan situ nanti akan mudah untuk dicuri yang ke-5 kalinya. Sudah 5 kali artinya dicuri. Dan ketika dicuri, arca ini harus dipotong menjadi 2 bagian. Arca Dewi Parwati ini dipotong di bagian perut, kemudian dicuri dan ketemu di daerah Gandusari Blitar. Karena mobilnya itu tidak bisa keluar dari Blitar Pak, bulat sekarang terus. Akhirnya ketemu, dipindahkan ke rumah warga dan sekarang sudah dipindahkan ke lokasi asli dan disemen di bagian perut. Jadi itu sangat mempengaruhi keaslian. Sudah kami laporkan ke pihak kepolisian dan lain-lain dan ternyata saat saya melapor, saya dianggap sebagai orang gila yang kurang kerjaan. Karena untuk apa sih ngurusin seperti itu? Acur ya udah. Mau hilang pun ya sudah kan, tidak ada keterlambatan. Itu adalah yang kami yang habis. Kemudian juru pelihara dari Candi Bojok itu setiap hari kirim SPA ke saya melapor supaya arca ini dapat sesegera mungkin dapat dievakuasi ke museum untuk disambut. Karena kami bisa kolaborasi dengan BK 11 Rowulan yang punya kalian untuk menyambung arca. Ini benar-benar seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi beruntunglah daerah yang punya museum gitu. Terus betul semua yang di sini sudah tahu siapa Dokter, sudah hafal Pak bilang lagi. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika teman-teman menyampaikan cerita, maka setidaknya hiduplah di cerita itu. Kita disampaikan secara ya apa adanya, lempeng-lempeng, datar, itu pengalaman saya itu kami bilang gini, kok kayak sekolah ya Mas? Ketika kita tidak lain maka akan menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Karena orang pasti tidak segera melakukan sesuatu yang berbeda. Dan saya juga harus bergelut Mas Doni ketika saya bilang bagaimana forum, saya cerita ke gimana Mas, saya di museum, gak anter. Pasti pertanyaan gak anter. Oh diketahui ya. Itu pertanyaan sangat-sangat umum. Dan saya juga bawa contoh ini. Ada contoh beberapa benda yang memang benda ini disimpan di museum karena alasan keluarganya itu tidak satu lagi. Ada di sini. Jadi langsung ya. Ini artefak. Usianya sudah 1000 tahun. 10 abad usia benda ini. Jadi benda ini adalah bagian dari Candi Sri Gading Kecamatan Lawang yang sudah apa bisa ditemukan tahun 2021 ketemu. Pertanyaannya adalah apakah benda ini bisa masuk museum? Tidak bisa. Tidak bisa dipamerkan, bisa di museum kan? Karena apa? Bentuknya tidak jelas.
Maka ketika kita ambil di vitrin, dan itu disebut etalase ya teman-teman. Etalase itu untuk warteg warung, tapi kalau di museum namanya vitrin. Itu maka akan menimbulkan banyak tafsir. Nah, apa sih ini? Jadi ini adalah fragmen terakota abad ke-10 dari Singapura, dan sudah membuat orang untuk kesurupan. Enggak, bercanda. Jadi benda ini tidak masuk museum. Ini bernama kalabubu. Biasa dipakai di leher supaya orang kalau ditimpas pedang nggak mempan. Bukan terkebal karena Ya. ini adalah baju sirah dari suku Nias. Oh, Apakah ini bisa masuk kurang pamer? Juga nggak bisa, karena usianya masih 4 tahun. oh, ya. Jelas bentuknya jelas bersama, tapi usianya masih muda, maka masih dipamerkan. Karena kesimpulannya adalah benda yang bisa masuk ruang pamer itu yang pertama usianya harus lebih dari 50 tahun. Kedua, bentuknya jelas. Ketiga, mewakili langgam atau bentuk era yang masih suatu itu. Yang ketiga adalah dia bisa jaga jarak akademis. Ini namanya kalabubu, dan ini adalah kenang-kenangan dari Mendikbudristek pada tahun 2022 ketika berkunjung ke MCC yang ada di Kota Malang. Nah ini serius butuhkah atau ke arca yang angker dulu? Arca angker. Ini baru dapat masih masuk ke museum. Banget, ini adalah arca Ganesha fragmented atau pecah di bagian kepala, dan ini adalah salah satu sepertinya kalau prediksi dari saya adalah arca ini ditempatkan di sebuah banteng itu tempat untuk menyimpan narmer saji. Di rumah-rumah Bali itu ada yang kayak pur kecil menyimpan. Jadi arca ini menurut beberapa ahli digunakan sebagai arca halang rintang. Jadi ada yang asli ori besar itu ada di Kecamatan Sumberpucuk di dekat Gunungan Karangkates. Ada namanya Ganesha era Singasari. Dan arca itu digunakan ketika orang mau nyebrang Sungai Berantas itu sembari ke Ganesha dulu, keselamatan ketika dia melintas sungai. Dinamakan arca halang rintang. Ini juga menjadi lambang dari ITB, lambang dari Bimbel DO Business Operation, karena ini adalah simbol dari ilmu pengetahuan. Ini supaya nggak perlu akademik ya. Jadi ini cerita di balik arca ini adalah penemu itu dapat wangsit dari ini. Ini temuan di Kampung Sungkun, Kelurahan Cingrenggok, Kecamatan Singasari, teman lokal. Kalau dari bentuk ukir, ini bentuk ukir dan lain-lain itu kami prediksikan sebagai arca era Singasarian. Ini arca era Singasari. Bentuknya andesit. Kemudian ketika dia disinari lampu, dia akan kelap-kelip. Karena bukan karena alasan magic, bukan. Karena ada kandungan dari pasir kuarsa, pasir malelo. Kalau poro-poro ini arca yang sudah utuh dan persentase dapat karena penemu dapat mimpi dari seseorang bernama Alusapati. Terus harus mengambil arca ini di pinggir sungai. Dan pada waktu itu banyak orang yang ngumpul, ada yang cuci baju, cuci motor dan lain-lain, tapi tidak tentu artinya terletak di atas batu. Kemudian diambil, dibawa pulang. Artinya setelah 2 minggu kemudian mereka dapat info, kemudian kandungan pendekatan belum selesai dan lain-lain, penemunya ke museum sendiri, Pak. Karena menganggap bahwa benda ini mengibatkan mertuanya kecelakaan parah, istrinya kecelakaan juga. Mungkin ini apa ya, dikait-kaitkan ya. Tapi akhirnya ada ini dimuseumkan kemudian berikut Bapak Ibu sekalian, apalah. Jadi ini arca ini tidak mungkin Pak, ketika orang datang ke museum terus bahwa ini itu ya sudah Pak matur nuwun, orangnya pamit, tidak mungkin.
Orangnya pasti ada, kami ada, bukan kami beli ya Pak, tapi sebatas untuk mengganti uang capek ketika mencari kembali. Ganesha ini ori, dan memang ini belum masuk ke ruang pamer karena masih kami observasi dan masih bersihkan dan lain-lain, dan kami masih memikirkan bagaimana tempatnya sehingga nanti ada satu mobil lagi yang parkir di mana? Di depan sini kan? Sudah di situ udah kepakai? Di sini nggak apa-apa? Oke. Pak di museum Mas. Keren Pak, keren Pak. Idenya bagus. Pelaku dengan ini, ayo. Ya, jadi ini Arca Ganesha yang ini museum itu punya manajemen koleksi. Jadi tidak semua benda itu bisa masuk ruang pamer. Karena akan mempengaruhi, kami juga harus menjaga. Ketika para pengunjung juga punya kemampuan seperti Mas Dedi, sensitif dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi ini perlu untuk digunakan lebih jauh. Jadi museum Singasari ini didirikan tahun 2015. Kemudian baru fully operated atau beroperasi tahun 2017 karena kami perlu 2 tahun untuk menambah koleksi. Begitu sulitnya mendapatkan koleksi era Singasarian karena terkenal sebagai puncak kekayaan seni rupa era Majapahit. Juga jika dikaitkan dengan tahun ini kan tahun istimewa. Jadi ada semacam perburuan benda-benda pusaka yang digunakan untuk mengumpulkan masa lain. Dari kabar dari sebelah, Pak, seperti itu. Memang usaha pencariannya ini banyak sekali. Kalau benar bisa, nah, sama seperti pertanyaan, apakah boleh orang menyimpan benda seperti rumah? Apa? Kalau bukan konektor, tidak bakal tahan. Ya, seperti begini. Kalau di museum kan terbuka, ada akses masuk uang ke sana dan yang kedua di ruang pribadi ini pertama tertutup akses. Ini sudah malam kan Pak mulai kacau ini buka. Jadi museum itu seringkali menjadi barusan itu ada orang yang dari Arjuno kemudian sahabat mimpi bahasa adalah keturunan dari siapa itu dan intinya itu museum. Kami sangat beragam, jadi kemudian ini adalah keris yang memang dipakai oleh para generasi penerus, bukan dari mbak saya, bukan dari ini adalah dari warga Sulfat Kota Malang yang sudah memutuskan untuk hijrah menjadi agama sehingga tidak mau merawat benda-benda yang berkaitan dengan kebudayaan. Jadi bagus sekalian keris ini, apa itu mahal-mahal? Kalau ini sih tidak apa-apa, karena keris ini dibuat pada era pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini kerisnya para petinggi zaman dulu. Terus warnanya gaya-gayanya, terus kemudian helmnya ini Mangkunegaran dari kayu timu. Jadi ini kayu yang khusus, keris nggak bisa pakai kayu jati, randu tidak bisa karena sebagai kayu timu. Terus handle-nya ini Mangkunegaran yang dibuat dari kayu Nagasari. Kayu Nagasarinya di musim ya, bukan jajan, bukan yang kayak gitu. Kayu Nagasari ini ada jenis kayu yang memang kalau dia semplang, tahu semplang nggak Pak? Tahu semplang nggak? Karena semplang, nah itu semplang karena ansur alami di rebutan ada di Mas Devi itu ada. Itu kalau ada yang tuklek, wah rebutan orang. Jadi kalau Bapak itu pernah ke Pendopo Malang, Malang yang di awal itu ada sebuah gunung yang dilapis dengan beton. Karena orang profesi itu masih begini Pak, tangannya Pak. Wih kayu disimpan dan simpan. Jadi memang ya macam apa ya? Nah ini itu sumbangan dari keluarga di Sultan, di museum kan
dan keluarga sepakat untuk tidak lagi meminta sini kembali. Jadi selama jadi hanya muslim. Mbak, apa namanya Mbak? Mbak Lili, tahu bisa lihat ini kan ada dapur apa? Iya, iya. Iya. Itu yang membuat pusaka ini istimewa. Jadi pusaka ini itu dulu menurut cerita Alwaris, Bapak sekalian, arca ini pernah dipakai dalam perang kolonial sehingga peluru pesawat tempurnya Belanda itu cuma lewat. Terus ini juga dipakai dalam kasus Ulok dan lain-lain. Bapak yang tak ini sekarang tidak mau lagi, jadi sekarang dimuslimkan. Jadi keris ini kenapa awet Bapak sekalian? Karena ada upaya konservasi koleksi bagi sekarang muslim. Secara budaya, keris ini dimandikan, dan lain-lain. Kalau di kami ini istilah konservasi koleksi, tidak untuk ritual. Apa dimandikan? Apakah suruh? Tidak juga, dengan kondisi. Apa yang kami mendengar dimuslimkan karena ini mahal. Itu perawatannya mahal karena untuk wilahnya mandi dan warangan itu minimal 200 kali. Belum perawatan warangka sampai dengan 500 kali. Ini selain tajam dia tidak beracun, makanya dia bukan untuk mbaknya pernah lepas kau. Pernah potong aja keris mbak? Kenapa enggak bisa? Oh, betul kerisnya. Oh, betul. Kerisnya ya. Jadi ini termasuk keris brojol. Jadi keris brojol itu adalah keris yang biasa dipakai oleh para dukun beranak. Dipakai sesar tidak mungkin. Karena kamu harus sesar seksual pakai keris. Ini energinya itu untuk melancar proses kelahiran. Yang mempercayai. Mas benar, make it Nah, jadi keris ini sekalian ada dua bilang sama, motifnya sama, yaitu ini kalau dengan segi imajinasi sama seperti melati yang diuntai. Jadi nama pokoknya adalah Melati Indonesia, era Mataram Islam, tangguhnya itu tangguh Mataram, kemudian ini kerisnya jenis keris brojol dan dipakai oleh para petinggi seperti ini. Jadi keris dimandikan, tapi tidak punya kemampuan untuk membuat keris karena khusus. Meskipun banyak yang tahu, berpikir mengkudu sama air kelapa tua. Tetapi kalau nggak kuat sakit. Orang yang nggak bisa kuat keris kebanyakan punya ompong. Apa karena ada tulahnya? Tidak. Karena uap racunnya itu bukannya berdiri. Uapnya akan kena gigi. oh gitu. Ya. Dan bukannya dalam masa-masa damai keris ini harus menghadap ke arah atas. Kalau dirumuskan ke Mbak Atundo itu, berarti saya nangklahi Pak. Kalau dirumus tidak boleh. Terus ke atas. Yang tajam berarti untuk Ke atas gini, maka dia uap berjadinya akan ke atas itu. Karena keris ini itu pakai skincare. Oke, kita pakai skincare. Dia itu kalau MS Glow itu kan kisaran sekitar setengah juta ya harganya ya. Kalau yang untuk keris yang ori itu impor dari Rusia itu per gram itu 80 juta. Skincare-nya itu namanya itu warangan itu, pada warangan itu kalau dari Rusia itu harganya per gramnya 80 juta untuk digosok keris. Karena keris kalau cuma mandi dia pasti kurang cakep, dia akan buat seperti ini. Warangan ini itu adalah salah satu opsi yang paling mahal.
lebih murah sebagai cyanida. Cyanida. Karena untuk memunculkan pamor sebagai cyanida. Dan sekali lagi keris-keris ini ada, kalau ini Adir Busiano itu tetangganya pernah menyumbangkan 13 buah pusaka itu ke museum. Dan katanya Busiana karena di museum kurang lebih rumah kerisnya, maka dia sering pulang ke rumah. Maka keris jadi ini adalah upaya kami dari museum, karena keris ini bukan pengunjung sebagai upaya bridging supaya pengunjung itu tidak justifikasi bahwa keris adalah Tuhan ini khususnya jin itu Tuhan itu anak tidak mungkin tahu. Jadi ini kerisnya adalah ada kan horor itu berapa menit Bu Sekretaris? Mas? 2 jam. Oh, 2 jam. Tuh katanya 3 hari 3 malam. Jadi keris ini itu dulu sudah, karena keris itu keris itu ketika saya akan merawat keris yang ini, itu namanya ganti rawat. Jadi harus ada akad perjanjian dengan pemilik lama, itu harus jelas dulu. Ketika itu dihibahkan juga harus ada uang mahar. Tapi karena yang punya itu orang kaya, Bapak Ibu sekalian, maka uang mahar yang saya berikan itu sekarang dimasukkan ke kotak amal masjid, dan terus ini terputus secara kontrak dengan pemegang lama menjadi keris pribadi saya. Apakah saya tidak punya agama punya keris? Enggak, Pak. Saya harus bedakan dulu. Ini identitas, bukan religi. Ada di museum itu keris yang kami simpan karena menjadi tujuan orang, karena bisa mendatangkan uang. Tapi apakah punya keris orang bisa kaya? Tidak juga. Terus itu upaya motivasi. Jadi keris ini adalah doa yang digunakan melalui usaha. Pertanyaan, saya kan banget ya. Pak, sorry. Perkenalkan saya Ivan Budiman. Saya pemerhati sejarah aja. Kebetulan saya suka. Pak, tolong tanya, kan kok yang saya pernah tahu, maaf ya, kalau pengalaman saya juga terbatas, kan keris itu kan ada 2 tujuan ya. Ada satu untuk sekedar istilahnya dipakai sebagai pejabat atau apa, tadi kan berarti itu ditunjukkan, tapi bisa dipakai juga untuk perang ya Pak ya. Kalau tadi Bapak sekilas ngomong keris ini pernah dipakai untuk perang, atau sebenarnya ini lebih pada untuk keris yang istilahnya menunjukkan status itu tadi? Jadi Pak, zaman dulu itu kita bisa menilai kata orang itu dari kerisnya. Sekarang kan kalau kita ke kafe kan kadang-kadang kita habisan terus di meja tuh ada yang punya saya Vivo, ada di atas saya ini, kemudian ada yang Samsung, ada yang iPhone, itu kan bukan yang kita kelihatan kok. Terus itu juga sama. Ketika stres semakin berkatakan kita punya dan lain-lain, tentang status sosial. Saya juga pernah dengar kita bahwa kenapa sih satu-satu ditetapkan sebagai hari untuk jamaah Sidikara, karena pada waktu itu ada acara perkumpulan besar para adipati dipanggil ke kerajaan, kemudian tanda jabatannya itu adalah keris. Kita ketemu dengan raja otomatis nggak boleh bawa senjata, Pak. Maka keris-keris jabatannya diberikan kepada seorang empu untuk dinamika. Cuma dipakai mungkin laporan ketika ada di raja nggak cocok dengan Mas Adib misalkan. Saya berikan ke Mas jadi ada alih jabatan dari masjid dan masjid. Jadi keris itu dalam kronik Tiongkok abad ke-9 sebutkan bahwa masyarakat Jawa itu bisa punya keris dari usia 3 tahun. Setelah macam termasuk dengan keris, termasuk hukuman mati dengan keris. Jadi memang itu multifungsi Pak. Itu banyak seperti fungsinya, karena perang, dan untuk perang pun untuk perang keris tidak untuk pedang-pedangan Pak. Keris tidak ternyata untuk nangkis, untuk enggak, keris itu khusus dan sayar. Menurut beberapa empu keris, ketika orang berperang itu maka dia akan menggunakan keris. Jadi keris bapak saya, keris saya. Dia masih pakai tombak, masih pakai tameng, masih pakai pedang. Ketika semuanya itu terlepas, untuk beliau terakhir pakai keris.
Di dalam satu buku saya tidak pernah baca bahwa keris ini misalkan perangnya hari Minggu, maka hari Jumat dikasih warangan mati itu. Karena warangan mati hanya bertahan kurang dari 1 minggu, Pak. Efeknya akan lama semakin turun. 3 hari efeknya kuat banget, jika kena saya atau ditusuk, saya akan bisa meninggal karena keris. Dan itu juga menjadi salah satu penggambaran dalam buku Sumelang Gandring, buku kuno sekali. Jadi ketika Brandes menemukan Ken Arok dalam keadaan mendekati ajal itu keluar suara dan seperti pernah beli. Itu sepertinya adalah tanda dari orang yang tidak pernah keracunan. Yang itu Gandring itu antimis, belum selesai kerisnya, kasih kata kumpring dan lain-lain. Saking-sakingnya keris ini sehingga keris itu bukan hanya sebagai senjata, tapi juga sebagai identity, sebagai simbol jabatan, sebagai simbol social class dan seterusnya. Tapi kalau urusan pasang keris, pakai ini nggak bisa, karena bapak bukan saya. Oh, saya bukan bapak. Kita juga ada keluar yang berbeda. Jika mau pasang keris, maka ditanya dulu potong. Perhitungan ada atau tahun atau dino. Kayak dulu Pak Ivan menjadi apa sih sebenarnya? Kalau saya dulu sebelum punya keris ini itu ditanya, saya tuh jadi orang yang kalau ngomong itu lang-langan, Pak. Kalau ngomong itu belak-belakan. Dihitung segala macam, terus ketemu bahwa saya bisa pakai blok 13 yaitu sentuhan. Kelengan tanpa mamon. Karena sengkelat itu sengkelat yang api, ini kita punya ketentuan banyak. Menelek ya, meneleknya api ya menelek. Jadi ya seperti itu. Jawabannya panjang banget ya Pak. Saya juga nggak tahu ngomong apa terus. Ya, jadi kenapa sih di museum ini keris terus kalian? Karena ada satu empu yang terkenal yang pernah membuatkan keris untuk Narok dan Budi menjadi keris yang tonggak berinya sebuah dinasti sebenarnya. Dengan itu tamu kami yang tanya di mana keris bukan berinya asli, mana sih kerisnya itu? Kalau secara akademis sudah saya tanyakan beberapa sejarawan terkemuka, keris ini tidak ada. Ini adalah simbol dari pasukan, kekuatan. Secara kebudayaan, keris ini dipercaya ada. Bloknya 7, kemudian masih kasar karena dia belum selesai. Terus ada yang bilang katanya sedang tidur di gunung berapi, di laut makan dan lain-lain. Itu ada dua jalur jawaban. Tapi kalau dari diceritakan secara paraton, memang keris ini sudah sedemikian legendaris. Dan saya juga akhirnya tahu bahwa ketika orang-orang tua itu bilang gandring, ternyata itu kata kerja, Pak. Jadi kalau saya dulu pernah ngomong dengan orang-orang tua itu, artinya itu ahli pembuat pisau atau kata kerja untuk orang yang melempar pisau. Sehingga gandring itu bukan nama sebenarnya seperti itu. Nama profesi sebenarnya. Saya juga pernah datang untuk proses ke daerah Bulawang kalau tidak salah, yang dipercaya sebagai workshopnya itu gandring. Ya secara akademis dia jadi, tapi secara kebudayaan tugas kami itu mendatangi tempat-tempat yang tidak tahu limit. Pas tanya orang, Bu, tempudi bunden kemuning, apa mas mereka nomor? Itu siapanya itu? Betul nomor bukan, kami itu tidak tahu. Biasa kemuning itu kalau bapak ibu pernah atau mungkin ada itu pernah itu ada prasasti Arab negara. Terus juga ada di Ambal Gento, Mas Dedi, itu ada satu prasasti penting yang menyebut nama Puglen ya Pak, yang sekarang masih disimpan oleh budayawan. Yang dibaca Pak Ismail Lutfi tempo hari itu ya Pak? Banyak sekali. Terus kami kemarin juga sempat melihat ada prasasti lempeng tembaga asli itu di Museum Yayasan Karmel. Di mana? Kali Songo. Para Romo itu kita menyimpan banyak yang emang adalah yang terbuat dari bahan lokal. Tidak pernah diawetkan, dibiarkan di print. Lama-lamaan tidak terbaca dan kita tidak akan mengetahui rahasia apa yang ada di dalam kitab itu. Jadi memang
museum ini adalah museum memorabilia para pastor Yayasan Karmelit, dan di situ saya juga menemukan banyak sekali benda-benda yang menarik, termasuk adanya museum kuno yang saya belum terbaca yang dilihat lembaga itu. Teman juga ada filolog dari Surabaya bukan bahwa tipikal huruf Jawa kuno era Majapahit. Alam itu luar biasa, sehingga kami meskipun membangun museum ini 4 lantai Pak, tidak akan cukup menyimpan semua benda yang kita kenal, tidak cukup. Makanya kami itu ketika beberapa pengalaman sampai ke Desa Pahit, ke Sembong, masuk ke Sultan, karena warga menemukan pecahan arca andesit, dan anehnya arca ini di bagian dahi pas itu ada mulia. Ketika kami negosiasi untuk museumkan, para sepupu desa mengatakan bahwa arca ini adalah kekayaan desa kami, maka teman-teman bisa mengambil. Tentu sangat menghormati, karena kami itu berkesan arogan banget. Semua yang kami ambil tidak bisa. Ketika dibundenkan bisa diambil. Jika aja itu nggak tetap sekarang ada di lokasinya. Sehingga kenapa tidak sekarang itu setiap desa memiliki museum-museum desa? Karena kami nggak bakal mampu untuk mengayahi seluas atau memang tidak. Di museum itu suka banyak, yaitu kami adalah lembaga yang gratis. Saya sedang sebagai kepala penyembah berhala. Karena saya itu cuma merawat Pak, nggak menyembah. Itu yang mungkin jembatan komunikasi yang tidak ada dengan masyarakat. Karena semakin kesini itu berarti sebenarnya seperti sesuatu yang rembuk. Jadi ya jangan jadi sekali. Jadi kami ada. Jadi kita juga diskusi. Jadi kesimpulan saya itu ketika Bapak itu menyampaikan sesuatu yang berkaitan bicara, maka pahami dulu bahwa tidak semua orang suka sejarah. Terus yang kedua, museum itu sering dibahas sebagai rumah hantu. Yang pulangan sepuh yang ke museum ada saat trauma, ketika dengan museum dimanapun itu berdebu, remang-remang, terus kemudian tidak beres terus. Jadi orang ada rasa kapok kalau mau ke museum. Kebanyakan museum ketika ada tamu datang itu dibiarkan lepas sendirian, nggak didampingi, model cuma smartphone sama pakai data, kemudian disaksikan barcode sehingga bisa membaca dari koleksi melalui gadget. Dan saya di manakah letak interaksi manusia? Akan sangat enak ketika pengunjung ini itu diedukasi secara lisan, ini dapat memberikan kesan sehingga museum tidak terasa seperti sesuatu yang kaku, tidak kotor dan bisa berguna. Karena Mas, ada pertanyaan apa Mas? Yes Mas, Mas. Matur nuwun Mas. Ya. Kalau semisal mungkin bisa dijelaskan sebuah korelasi antara kalau sesepuh kita dulu bisa dibilang, menurut saya menganggapnya berasumsi bahwa sebuah benda yang di situ memiliki sebuah energi dan itu punya dampak yang luar biasa. Di zaman kolonial Belanda kalau misal benda-benda ini masih dipakai, menurut saya kenapa masih bisa dibilang kita itu kalah? Nah, korelasinya apa ya kira-kira gitu loh, kok bisa akhirnya kalah gitu. Kalau saya berpendapat begini, apakah betul kita perang dengan Belanda? Ya semuanya Pak. Ya. Kita perang dengan kita sendiri. Wah, ada satu riset internal militer bahwa markas-markas militer yang sekarang sudah terbangun dan itu dari era Belanda itu dibangun di Bekasi atau di Bundet. Oh ya? Itu ada satu pendapat yang saya kenal seperti itu. Ketika kenapa kita harus memburu timba, dilempar pakai tangan, kan bisa disebut gini Pak, bersama fotokopinya. Iya, benar. Tapi nggak tahu bos Pak. Terus sepatu apa yang nggak tahu kosong gitu, yang di dekat pasar burung. Itu kontraktornya Pak. Apalagi saya kenal dengan satu pegawainya itu, ketika bongkar satu pilar itu isinya keris Pak. Oh iya? Keris Pak, karena
Sebenarnya Belanda secara antropologi dan sosiologi sudah mempelajari kita sehingga ketika teknologi itu ada blokade itu pendatang tembus. Keris itu apa ya? Banyak sekali upaya pengkerti sehingga kita tidak lagi menjadi kehilangan jiwa ini. Marianti Jagur yang ada di Jakarta di Mas Patailah itu dulu pernah menjadi senjata terkuat armada laut. Tapi di Bujuk-Bujuk itu nek buat sembayangi keturunan dulu dipindahkan dari tempat itu ke daratan, dikasih sajen, dijadikan tempat untuk meminta keturunan. Itu salah satu apa ya? Sebab kenapa kok kita sebagai bangsa bersatu dengan kepentingan yang tinggi itu masih bisa dijelaskan atas apa? Banyak alasan sebenarnya. Jadi mistisisme dan Jawaisme itu salah satu yang sepertinya sering terkait sejak dulu. Terus Belanda sudah mempelajari bagaimana cara memperlemah. Saya tidak pernah tanya-tanya mungkin apakah dalam Kristi yang ada di situ. Kenapa? Karena merampok benda-benda hasil dari kendaraan seperti ini. Di Bocor itu yang memecah Dewi Parwati dari dua. Baru meninggal tahun 2022 Pak. Dalam keadaan lumpuh total dari perut sampai dengan kaki. Apakah terkait saya tidak tahu. Tapi yang jelas menurut pengakuan setempat, arca siwa yang diangkut dalam truk itu katanya bisa loncat dan jatuh di truk loncat. Tapi kami sudah kecolongan bahwa satu arca Semahaku yang dari Kecamatan Bujeng Ngatang itu hilang tahun 2022 awal kemarin hilang dan sekarang tidak banyak. Arca itu sudah fragmented, sudah haus dan lain-lain, tapi masih memiliki nilai kembali. Itu Pak, yang melemahkan juga adalah keuntungan cinta. Ya, kenapa kita menjadi bangsa yang lain? Lemah lagi ketika banyak orang nggak bahwa kenal itu tokoh fiksi Pak. Itu kelemahan Pak. Karena jadi tokoh fiksi karena banyak berbuat bahwa tidak pernah ketemu di mana prosesnya. Andilnya nggak ketemu di mana, terus nggak pernah bikin penimbangan yang sifatnya itu material. Dan yang kenal sudah menemukan bekas tanahnya, namanya Kebasokan di Kecamatan Pakai Saji di dekat Gunung Katu sana. Sekarang sudah dipakai menjadi perumahan. Yang di real estate. Tadi kak kedengan itu. Perumahannya laku Pak. Mudah. Jadi barang-barang yang dulu dari situ itu sudah kami lacak dan ternyata disimpan di Punden Alenggarno pemakaman umum wajib. Banyak sekali pengalaman yang memang tidak bisa kami ketahui karena ya terlalu luas dan terlalu banyak. Mas Afif ngomong. Mas Dev, masa KBBP bagaimana? Pak, saya mau nanya Pak. Jadi yang mau saya tanyakan sebenarnya aturan untuk menyimpan barang-barang itu seperti apa sih Pak? Jadi contohnya saya kemarin ke Museum Panji, saya nggak tahu itu perizinannya bagaimana. Tapi di situ saya lihat ada peninggalan apa tuh? Belum lagi ada misalnya ada wayang dari Ketepuk itu saya lihat juga tahun tua sekali gitu. Cuman waktu saya datang ke sana sama pegawainya ditunjukkan ke saya diangkat gitu kan. Diangkat ditunjukkan waktu ini nanti kalau rusak bagaimana ini saya merasa bersalah juga gitu. Nah, di samping itu contoh aja ya. Terus kan di tempat-tempat lain juga ada juga ya orang-orang yang terlibat. Jadi sebenarnya aturan itu sebenarnya bagaimana sih gitu. Dan saya pikir kayak Singosari itu kan termasuk kerajaan tertua di Pulau Jawa ya. Di sini bahas sebelum Majapahit dan apa namanya di Jogja dan sebagainya kan ya. Seharusnya kan kaya sekali gitu. Tapi
dan di Singosari aja dikebok gitu Pak. Jadi kita mau datang gitu ya bagaimana gitu, sayang gitu dengan kekayaan kita yang ada di Malang. Terima kasih. Jadi kalau secara tata peraturan ada Permendikbud nomor 3 tahun 2012 Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2011 tentang Cagar Budaya. Jadi untuk itu Pak, itu harus diperhatikan dulu mana yang CB, mana yang ODCB. Bukan ODCB. Jadi ODCB itu objek diduga cagar budaya, ODCB itu cagar budaya. Menghilangkan kata DMI itu mahal banget Pak. Tapi ODCB itu sama-sama kalau kemudian sama. Jadi bagaimana sih cara penyimpangannya itu punya rumus Pak. Makanya sebenarnya anak-anak MIPA itu punya peluang untuk aktif di museum. Kita ya Pak, Bapak pernah ke Arca, Karya Sakaran Atas? Belum, pernah. Itu sudah ada perubahan warna. Oh ya? Karena anak-anak magang itu dikuat sama obat kimia, jadi merubah warna batu Pak. Jadi itu kelengan hitam katanya. Karena dikuat sama obat kimia, jadinya abu-abu. Kesalahan pemakaian bahan-bahan kimia untuk koleksi. Hanya makanya vitrin itu Pak, ini kalau kita ngomong koleksi ya, yang pertama kalau dia masterpiece itu tidak boleh dipegang. Pegang itu khusus untuk apa? Yang kedua, vitrin ukuran 1 meter itu perlu silikon gel 10 kilo dan diganti setiap 6 bulan sekali. Dan di Museum Singasari kami cuma dimodali kanebo, kemoceng dan sapu. Enggak curhat, ini namanya Budoroso. Lan-lanan ya Pak ya? Lan-lanan. Jadi, apa ya, karena museum itu kan menjaga sesuatu yang sangat mahal, bisa miliaran. Kalau saya Pak, mau naik Tribun yang terbaru hebat bisa Pak. Tinggal saya cari tukang tembak atau itu simpang langsung ada di museum, sing asli bawa, saya ngasih bom. Makanya saya membawa bangsa saya sendiri kembali. Memang harus ada tegangan hati. Tidak boleh dipegang, harus ada konservasi, kemudian itu meter. Untuk koleksi yang bersifat solid itu 7 Pak. Koleksi tekstil, kertas, lomba dan itu 6. Ketika terlalu tinggi cahayanya nanti bisa beladus pasti itu beladus, jadi memang tinggi akal. Terus ruang pamer itu Museum Singasari itu dempet dengan makam tinggi daripada museumnya. Otomatis itu memberi kelembapan keuangan, makanya harus punya seperti udara yang bagus. Tapi pernah punya mimpi bahwa Arca direpatriasi di Museum Nasional itu akan kami tarik ke Museum Singasari. Terus bilang Bu Titi, siapa namanya? Ini sudah sesuatu walaupun kenal. Bikin studi. Ya, itu bilang Pak, arca-arca yang berkumpul di Bandar itu diawasi satpam 24 jam, dipakai security dan ditembak AC itu nggak pernah berhenti. Supaya menjaga martabat ketika Belanda sudah menyerahkan gitu loh, kok minta dana kok sio-sio supaya tidak ada seperti itu. Jadi kami museum gereja mungkin terlalu jauh untuk bisa mengembalikan tempat arca ke museum Cina itu terlalu jauh. Jadi ada 2 opsi. Ketika itu surat kementerian untuk itu akan didapatkan di Imputan Tular karena grade A ke museum pusat di Jawa Timur, dikembalikan ke Candi atau ke museum Cina. Tergantung mana yang lebih aman. Sekarang tidak bisa karena usualnya bisa terlalu tinggi. Ketika dipindahkan akan mempengaruhi banyak orang. Dampak macam ini. Arca yang memang sudah menjadi masterpiece Pak, itu tidak ada eksklusif. Karena kami punya arca bayi awal replika. Maaf, sedikitnya bercahaya Pak. Karena orang pasti rusak di bagian kemaluannya itu sering rusak orang, makanya mengeluarkan sendiri. Jadi saya edukasi bahwa tidak boleh megang koleksi, karena kalau kita koleksi kita punya garap di tangan ini itu mitis.
sering saya mengetahui cewek-cewek terutama Pak yang sering penasaran dengan bentuk kaitan dokter ini, kami ya gemes ya katanya. Pelaku-pelakunya. Memang luar biasa Pak Arjanya. Ya, bagus. Dan ini Pak, kami itu diberi janji akan diberikan semua arca repatriasi itu berupa replika resin. Karena ketika arca itu ditembak dengan dipahat ulang, itu tidak akan sama. Dengan resin itu, dengan masternya itu, kemudian dicetak itu arca misalnya saya pakai yang replika Pak untuk resin, tidak dengan yang asli. Itu kenapa sih ini sebagai closing ya, mungkin saya perlu panjang kalau enggak mau nggak bisa sampai besok nanti memang itu ada. Jadi memang kenapa sih kok mahal? Karena kalau rusak bilang candi bisa dibuka Pak. Kalau arca putus rusak tidak bisa dibangun lagi, pasti punya menggarang bekas. Kenapa kok itu pendapat kami itu kayak mungkin melakukan arca kuno tidak juga, memang itu kalau hilang nggak rusak maka tidak bisa terganti. Nah, jadi banyak sekali pertanyaannya, termasuk ketika saya membawa mereka seperti itu keluar Kabupaten Malang, saya terkait proses. Kenapa? Melewati daerah administratif tanpa surat izin dari kepala daerah, dianggap undang-undang untuk mobilitas dan budaya. Pak, undang-undangnya itu sangat-sangat konkret, cuma manusianya yang masih belum. Terus untuk ada beberapa tokoh di sini, saya juga memberikan statement terhadap Mudoroso, Pak Doni, memang begini, dan musim itu. Jadi cagar budaya sampai dengan kapanpun Pak, tidak akan mendapat berlebih karena dia dianggap tidak menghasilkan. Kami sudah Mudoroso dengan forum yang sudah akhirnya paham bahwa ada prioritas kesehatan, pendidikan, kerja umum dan lain-lain, sehingga permusiman berikutnya menjadi diuji. Ini tugas kami berat, kami koordinasi kami dengan edukasi, dan fokus kami di museum bukan arca, bukan buku, tapi adalah generasi yang belajar. Terima kasih. Kita sambung dengan nanti dulu karena teman-teman ini Oke, baik, sekarang ini kan kita sambil santai ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya silakan menikmati undangan yang telah kami sediakan sederhana saja ya. Tapi sudah dipaparkan oleh Bapak Yosi sesuai dengan tema kita ya, namanya Unveiling Majesty, Mystery and Legacy. Jadi ini menurut kami kalau dari HPI Malang itu spesial ya. Karena biasanya kalau untuk pemandu wisata nih Bapak dan Ibu, kita itu fokus pada materi ya. Oh, isi Masari itu opera, keturunan super dan lain sebagainya seperti itu. Tapi nah mumpung tema kali ini itu unik ya, Unveiling Majesty, Mystery and Legacy, Bapak dan Ibu semuanya mungkin bisa bertanya apapun ya sesuai dengan tema. Cuman Pak Yosi, sambil kita ngobrol ya Pak, sambil menikmati, sambil minum dulu. Bapak sudah minum Pak? Ya, mungkin ke sesi 2 saja ya. Ini kita untuk sesi 2 sambil tanya jawab juga, ya. Mungkin Pak Yosi bisa menjelaskan tentang keagungan zaman Singhasari dan disandarkan pada koleksi museumnya. Okay. Terima kasih. Karena tadi Mas Yosi bahas tentang keris, kalau boleh saya tambahkan, tadi disampaikan oleh Pak Arifan tentang konsep 2 macam tadi ya. Ada satu kalimat atau satu kata atau satu julukan kalau kita menyebut nama keris selain
keris itu sendiri. Jadi saya ingat dulu, keris itu halusnya adalah juniko. Artinya apa? Bahwa keris sebagai simbol itu adalah betul. Kalau yang lekat gaya tangguh Mataram berarti empu, membuat, dan fungsionalnya kalau bahasa Arab adalah orang-orang yang hidup pada masa Mataram Islam. Fungsi itu sebenarnya kalau tadi disampaikan Tusuk dan saya, temuan perang Diponegoro itu rata-rata laskar pasukan dari orang Diponegoro mempunyai gaya sayap, apa kita tusuk, dan ada lagi satu yang mungkin kita ini kayaknya canggih untuk urusan pertusuk-tusukan. Itu bentuknya lebih panjang, kurang lebih 50 cm, dan belakang lebih rusok bahasa kita. Saya yakin di bawah mahasiswa itu adalah yang ditekan adalah kelas pejabat, dan itu fungsinya mungkin lebih banyak bahasa kita piagam. Kalau dikaitkan dengan religi dan sebagainya, jadi Raja Mas Dia mengatakan, nah kita punya ajaran tangguh kok kalahkan. Sebenarnya dari bahan aja kita sebenarnya sudah canggih, Mas. Keris itu dipercaya 13 macam logam plus 1 pamor. Pamor itu ada mengatakan meteorit. Jadi kalian bisa bayangkan sifat watak logam dari meteorit itu sendiri. Ditempa itu susah, dengan derajat Celcius yang lumayan tinggi, dibutuhkan. Karena saya yakin perunggu dulu juga banyak prinsip fisika yang mungkin selama ini kita juga pernah dengar, bahwa energi itu kan tidak bisa hilang. Mungkin karena waktu itu tidak mengenal laptop dan sebagainya, yang terjadi adalah puasa. Dari sini saya sedikit menyimpulkan, kalau tadi perang dengan Belanda kita kalahkan, mungkin karena kita kalah secara sistem. Kalau perang secara fisik, faktanya pada masa Kanjeng Sultan Agung Hadikusumo menyerang benteng Polandia di Jakarta, kalau bangsa Malangan itu POC kiri-kiri 4 kapal besar yang merapat ke seputaran bandara Jakarta itu sudah bikin Jan Petersen ini 1628-1629 itu sudah hampir boleh dikatakan patah semangat. Jadi saya dengar banyak menganut atau mengulas, kita ini sebenarnya kalah karena berpikir dengan sesama. Artinya apa? Kita punya metode pertahanan yang hampir mirip karena kita di satu tanah ya, satu lokasi. Dan ini termasuk tentang teknologi persenjataan dan sebagainya, sehingga kadang-kadang dengan melihat satu lawan rival di lain daerah, ini sudah bisa iro-iro kita strategiku seperti ini. Dan ini sebenarnya diadopsi oleh kekuatan barat saat mau masuk ke kita. Jadi sistem ketok itu akhirnya mereka ada. Saat Portugis masuk lawan pertama di Jawa, di Jakarta, ketok itu pinjam tempat. Ini tuh kalau kita tuh, maaf ya, aku tetap gaya lu panjangnya dengan Arab dan sebagainya. Itu kan sudah nggak tahu cara. Endingnya di sana berkegiatan, kalau mungkin memungkinkan totalitas profit yang luar biasa tidak diteruskan. Kalau kembali lagi kita ke era-era itu adalah ketemunya POC di Inggris, di ada Indonesia, di Indonesia ada, di Nusantara ada POC. Berkaitan dengan curi kota ini, mungkin yang perlu kita sedikit berpikir itu adalah kenapa curi itu ada di belakang, keris itu ada di belakang, sementara kembali di depan. Ini berkaitan dengan watak filosofi masyarakat yang ada di tempat tersebut. Dari sini, oh ternyata kalau di tatanan Jawa, maksudnya Nusantara sisi Jawa seperti ini dengan
gaya budaya, gaya lingkungan dan sebagainya, sehingga mengaruhi juga dengan tata kerajaan dan sebagainya. Tapi di belakang. Tapi yang disampaikan Mas tadi betul. Kami pernah baca literasi bahwa setiap seorang serdadu di tanah Jawa ini cadangannya 3. Keris, samping kanan, samping kiri, dan tombak, serta perisai. Artinya apa? Ya mungkin kita sebagai manusia sekarang, ya itulah namanya majikan kita. Kalau Belanda itu sudah nonton Pak. Kalau saya punya kesimpulan gitu, nonton saja kita ini. Sebuah tatanan adipati ada di Malang atau di Nusantara atau di Surabaya, itu setara residen atau asisten residen itu pasti dilindungi. Tapi kedapuannya, keratuannya, kadipatennya, bupatinya, silakan Anda miliki. Ada Mas Tiong Sogokerto misalnya, itu bagi bupati tidak apa-apa. Tapi setiap perusahaan baseline-nya itu harus ditandatangani oleh residen setempat. Kan menurut sebenarnya gubernur. Mau kebijakan publik, apa kata bupati? Mau bikin pabrik tebu plus trimnya, apa kata bupati? Tapi begitu perang, ya, Raden Mas Banitia ini mau menyerang Pasuruan misalnya, dan butuh SDM, butuh dana dan sebagainya. Tak utangi ya, kita enggak. Itu yang terjadi selama masa VOC sampai mungkin kolonial akhir ini. Kesimpulannya, ya apa ya, kalau kita kalah itu sebenarnya saya tidak sepakat, tapi bahwa kita terlarut dalam sistem yang mungkin awalnya dibikin oleh mereka dan kita mengamini tanpa berupaya berubah atau menata sistem tersebut. Itu tentang konsep garis, kenapa kita kalahan, kira-kira seperti itu. Karena apa? Termasuk akhirnya kita tahu bagaimana Saudara Agung bisa nyerang Polandia mereka sampai itu luar biasa itu. Pangeran Diponegoro yang perangnya cuma maghrib ya, 16 kabur. Ya, saya itu mengulang ya. Dengan seperti itu 200 benteng masih dibangun. Betapa borosnya kolonial menghadapi perangnya Perang Jawa. Anggap aja satu benteng nilainya berapa? 500 juta. Dengan ngetut lakonnya pasukan Pangeran Diponegoro. Sekarang posisi di mungkin Purworejo. Seminggu lagi dia bakar tebu di Medium, bikin benteng Medium. 2 minggu lagi bikin lagi bakar. Ciri dari gerakan pasukan Perang Jawa itu suka membakar atau menghancurkan sumber-sumber pertanian dan bahan pokok. Nah itu bahan uangnya itu silang. Meskipun di sana ada mungkin satu ya penguasa setempat yang untuk andil ya, tapi faktanya tebu beberapa produk pertanian itu mutlak menguntungkan VOC sebagai sentra bakar. Sedangkan misalnya dikali benteng, habis menjilat pindah Pacitan, benteng lagi di Pacitan. Jadi saya pernah sekilas baca bukunya Peter Carey, itu memang Perang Diponegoro itu bahasanya kita itu kobol-kobol sih. Terus mentorok betul kantong barang. 1830 makanya pada masa itu mereka menyatakan saya diundang, saya tidak ditangkap. Saya ini diundang ke markas VOC, saya lupa di Semarang apa di Batavia. Itu yang disampaikan oleh Diponegoro adalah saya ini mau haji. Kalau memang saya diundang, saya ini mau haji ya nggak apa-apa. Tapi faktanya catatan Belanda kolonial mengatakan bahwa beliau ditangkap dan diasingkan. Kalau kekarapannya mulai Diponegoro, tidak apa-apa juga, nggak geger sampai sampai nggak masalah. Oke lah, perang kesuai 5 tahun ya, misalnya bahan darurat. Aku mau haji, ternyata nggak dituruti sampai akhirnya dibuang ke Makassar. Itu sekilas obrolan kosong ada Pak Mabuk ini menantikan Mas Yosi bagaimana pertanyaannya keris tentang masyarakat kita. Tapi basically keris adalah senjata andalan yang memang kalau bahasa kita bertuah itu kan terjemahan bebasnya mempunyai nilai khusus sehingga satu yang menyegel apa bahasa Indonesia menyegel
Oke ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang beda. Jadi di sini sebenarnya percaya diri yang dibutuhkan saat seseorang membawa diantar. Kalau itu saya akhirnya teringat di Bapak Jepang apa dan bagaimana sedonya Aryo Kamadanu pemanasan. Gitu. Monggo nanti kalau enggak dibaca bagaimana sebuah tulis menjadi diantar dan bisa bertolak sehingga susah bagi trio gede pamanan bla 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 untuk bisa menaklukkan si Aryo Panasan. Di Bono Sapo, di Bono Jarang, gitu. Mungkin itu yang tahu tambahannya Mas Yosi tentang konsep yang disampaikan Mbak moderator tadi di Museum Singasari ada apa yang berkaitan dengan unveiling, Mbak? Glowing apa unveiling? Dengan glowing. Begitu tersekolah. Ini saya sampaikan kembali ke yang punya kado. Terima kasih. Mita. Ya, sebelum masuk itu saya mau ini dulu. Ya, tanya dulu ke Pak Yosi. Ya. Selamat siang. Saya Heri dari komunitas Padu Pusaka Malang. Saya ingin tanyakan itu ini agak krusial ya Pak Yosi ya. Jam bukanya Museum Singasari itu kapan toh? Saya sudah beberapa kali membawa tamu ke sana, ternyata mungkin ya apa istilahnya kepancal, jadi nggak pernah bisa masuk ke museum. Saya berhasil sekali. Oh berhasil sekali ya. Ya. Tinggal saya yang mungkin yang tidak tahu jam bukanya gitu, sehingga ya kelihatannya tamu-tamu juga jadi ini apa merasa kok ini ada museum tapi nggak pernah buka gitu. Ya. Terima kasih. Ya Pak, itu tanggapan yang sudah kami lama sekali kami lakukan Pak. Karena begini Pak, kami bukanya itu ada di museum dan semacam website, semuanya ada di situ, ada akun itu awalnya ada, terus juga itu terkoneksi dengan yang saya Pak. Jadi kan bukanya sedang Jumat, jam orang jam 11 sampai jam 3 sore. Sampai Jumat. Dan Sabtu Minggu buka dengan janjian Pak. Itu rombongan besar yang buka. Terus begini Pak, yang dilarang adalah ini besok ini kita museum. Masuk laporan penemuan struktur batu kuno di Desa Setiarjo, Berpancing Wetan. Angkat Pak. Terpaksa kami untuk museum. Oh begitu. Tugas kami itu adalah yang pertama kajian sejarah, kedua peran museum itu adalah TRC, lebih cepat kita ada laporan penemuan dilarang. Kayak kami budaya Pak. Satu orang itu mengatasi 400 desa keturunan di Kabupaten Malang. Bersama kami tidak mungkin namanya bunuh diri Pak. Ini tidak mungkin. Makanya kami telah berlima di museum. Ketika kami ada tugas keluar, maka tugasnya adalah untuk jika 10 orang kasihan Pak, kami tidak akan mampu menghadapi dengan demikian. Sebabnya pesan kami itu akan menjadi kasihan. Makanya kami betul-betul tidak bicara itu Pak. Kegiatan museum buka hari Senin sampai dengan Selasa dengan Minggu, Senin tutup. Kalau di kabupaten Pak Senin sudah kerja 1 minggu masih apal Senin ke museum, lama-lama museumnya buka, rumah sakit tutup semua Pak. Memang masih harus dicarikan informasi khusus kenapa kami bisa buka selama jam maksimal itu, kemudian untuk mendapatkan penambahan pegawai dan lain-lain. Karena begini Pak, mungkin masih sudah sering ke museum ya, tapi ada satu syarat ketika orang itu mau atau bisa kerja di museum. Ketika dia tidak punya ini, ketika di museum akan tersiksa Pak. Ketika tidak punya sense of sentimental, kalau nggak punya sentimental, menganggap itu benda itu pernah diminum sama Mas itu, kemudian itu bekas mulutnya dan lain-lain, kemudian itu udah ini digunakan minum oleh Pak ini yang seorang tokoh besar, maka disimpan. Jadi saat lain untuk di museum adalah orang-orang yang sering membaca cecek lama dari pasangan.
Karena untuk mengulang kembali itu membersnya itu dengan karena itu yang menjadi obstacle kami yang paling berat adalah menemukan orang yang punya passion di museum. Dari 26.000 jumlah ASN yang terkenal itu cuma 5 orang yang punya passion. Jadi itu 0,0000 berapa persen itu yang memang mau kerja di museum. Kan Pak, mohon maaf saya selaku koordinator Museum Singasari, mohon maaf kalau Bapak selama ini banyak kecelik Pak, banyak kecelik. Kemudian datang ke Museum karena tidak ada kejadian dengan kami ketika datang sehari selain hari operasional. Kalau itu bisa minta ini kayak nanti nomor kontak ya Pak? Enggak, bisa. Terus keluarga Pak Yosi. Terus keagungan apa yang nggak mungkin membawa ke museum karena kami tidak mungkin memindahkan waktu hilang. Karena waktu hilang tadi itu adalah tonggak berdirinya kerajaan Gansija Sirajasa. Waktu hilang itu tidak mungkin memindahkan ke museum. Kalau parsial bisa, tapi kalau semuanya tidak bisa. Tapi kami sebagai masyarakat saya punya duga abad ke-9 asli sudah 10 tahun disimpan oleh warga temuan di Gang Singkong. Sekarang kami pinjam dan itu kan kami dapat arca Nandi Ori Singasarian dari tokoh FPI Singasari. FPI ya? Wow. Ada juga itu dari karena kami dekat. Karena zaman kami itu kan tidak bisa ngomong ke orang Kabupaten Malang, Pak, tidak mungkin. Jadi kami itu menjalin kerjasama dengan para Pemdes sehingga bisa tertular atau bisa sampaikan ke masyarakatnya sehingga kami tahun 2020 satu akhir itu bisa mengevakuasi nanti yang tidak ada kepalanya dan berbentuk saya ke para musim tahun 2020 awal kami sudah berhasil mengevakuasi Arca Durga Masa Suramargini Ori dari Kecamatan Tumpang, Desa Ningit. Terima kasih Mas Adi dan sehingga sekarang menjadi barang yang dipinjamkan ke museum. Karena kalau beli Pak, kami kalah dengan teknis di awal, kami kalah dengan Ginkes, kami kalah dengan Bistik, pengadaan meja tulis dan lain-lain kami kalah. Kami kalau pinjam tidak, kalau beli Ya, Pak Mas Yosi. ya. Dari tadi kan dijelaskan tentang gaya pengarcaan ataupun candi era Singosari. Mungkin dari teman-teman ini itu tidak paham bagaimana yang dimaksud dengan gaya pengarcaan maupun gaya candi. Bisa tolong dijelaskan? Jadi gini, kalau secara ikonografi acara Singasari itu yang pertama kelihatan bonggol bunga patmanya. Patmanya kelihatan bonggolnya, ada oyotnya itu Singasarian. Ketika mau di dalam pot itu Majapahitan, biasanya seperti itu. Terus yang kedua bentuk dan bahan ukirnya itu kalau yang sudah sering megang-megang kereta wingit itu kita tahu ini Majapahitan, oh ini Singasarian, itu memang waktu ya. Tapi memang acara para mitra itu yang asli itu sudah sebenarnya luar biasa, halus ukirannya, berbeda candi aman candi Singosari itu menurut kami hampir semuanya itu menghadap ke arah barat. Jadi kita di malam ini yang punya pembanding, ada yang era Mataram kuno, ada yang era Singosarian, ada yang era Majapahit. Jadi kita tiga candi ini itu berbeda arahnya. Dari Timur Laut ke arah Gunung Semeru dan Arjuna, Singosari ke arah Gunung Arjuna, mencoba dan Pawitan. Terus Singosari itu bentuknya kolosir. Majapahit dan di Jawa Timur itu belajar juga. Dan dulu Bapak ini ketemu saya waktu ada mobil terbang Pak mungkin situ. Dicek teman-teman sekalian tahun 2016 sebelumnya itu ada mobil Kia Carnival yang terbang sampai ke lapangan. Ada kita.
Ya, jadi Zaman itu dan saya pergi evakuasi ke depan. Nanti jelaskan secara logis Pak. Karena tadi kan bukan kosong sate loh. Nah, tidak bisa dijelaskan. jelaskan. Kalau memang itu apa? Pengetahuan buat jadi jago. Jago berbeda Pak. Jago ini mirip dengan semacam kuil atau panteonnya Azteka Inca. Sama kayak di Jago bersuku. Dia bentuknya itu kayak semi piramid. Kemudian Dan berundak. berundak. Beda dengan ideal yang lurusnya dia langsing kayak sosok ibu perempuan yang sedang bakti gitu. Terus badut juga beda. Ya. Badut itu gendut, dia bedanya gede. Itu yang membedakan, makanya kalau ingin tahu jelas itu Candi Langkong. Malam-malam Pak ya, malam-malam itu ke Candi. Nah nanti digembok lagi. Dia aja digembok, malah apa nggak digembok ya saya? Enggak, jadi kalau dengan saya aksesnya kuat ya. Jadi memang Ada kode khususnya masuk candi malam itu. ini di malam. Saya itu kalau bulan purnama Pak, itu sering patroli ke Candi. Karena kan kayak pasar malam Pak. Jadi ada yang sampai semi trends itu nelayan Candi. Terus kayaknya Pak itu untuk purnama itu luar biasa. Ini kan suatu ngecek karena kan Srigading ini kan masih belum dibuka. Ini kalau banyak laki-laki yang masuk, mereka dapat pemerintah. Kalau nggak salah satu lagi candi-candi Singosari itu apa? Arca-arca Singosari itu ciri khasnya tengkorak ya. Oh iya. Itu tidak ada yang masih, kami kok nggak ada yang, tidak ada yang belum sudah tahu kan? Karena itu mengambil kata dari awal. Kan semua. 16 Oh 16 tahun. 16 plus piro kan? Dijelaskan Jadi gini, tapi keanehan yang pertama, jadi ini unfinished, dia belum selesai. Yang kedua, garbha gerahanya itu ada di kaki kanan. Unik, garbha geraha dan relung arca-arcanya itu semua ada di kaki kanan. Di daerah Tamadatu, ada di Pulau Kanya. Pulau Kanya, Kaloka, Tamadatu, Operatu, Aropatatu. Jadi kalau Singosari itu ada di daerah dan itu unik sekali. Dan Singosari itu untuk yang belum tahu itu Garbha geraha. Nah itu mungkin buat utamanya candi, ada Bayoni, ada metode lain. Untuk bisa keliling candi itu ada dua, ada yang clockwise, ada yang counterclockwise. Clockwise namanya Prasawiya, namanya Prasawiya. Jadi Singosari itu Prasawiya, dia counterclockwise. Mengelilingnya candi, karena dibaca sesuai dengan membaca Prawiya. Jadi Singosari masih kosong, maka tidak bisa dibaca hidup. Tapi kita tidak tahu sebenarnya candi itu membangunnya dari bawah ke atas. Dan saya selama ini berperan dengan perdebatan dalam batin bahwa candi itu lebih menangani air. Begitu air. Saya bisa perambahan pasti menangani air. Karena kan jadi ternyata pakai sistem interlock membangun candi. Dengan Prasawiya. Kalau kita Prasawiya berarti dari arah barat kita ke arah utara. Utara ada di Duga yang masuk di rumah dan di Duga. Lanjut lagi daerah timur itu ada kepala raja Ganesha. Lanjut lagi ke arah selatan itu berarti itu ada salah satunya berwujud Labodara, memakai kapal malam dan lain-lain adalah Resi Agastya. Jadi itu adalah arca-arca belum ditambah di depan Garbha itu ada dua relung itu berisi dari suara dan jadi itu sudah sedemikian komplit sehingga candi itu sayang yang sebagai background foto. Membangunnya sulit karena menurut penawar-penawar dan Mas Silva bahwa ini perlu bertahun-tahun karena secara raja mangkat disucikan, dikremasi, terus kemudian dicandikan sebagai relik.
maka emang ketika itu longgar Borobudur bencana kecil di atas yang mobil bis tidak mungkin mau cepat selesai itu kita ya meskipun sekarang ya sekalian ketika itu maka ketika bawa pengunjung lebih baik tidak gosokkan. Meskipun ketika saya itu Pak ada satu yoni gede banget itu ramai dengan orang karena yang gosokkan tidak apa-apa Pak. Ramai tidak ada Yang di SD itu Pak. yang di SD. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Karena memang ya waktunya terbatas ya Bapak Ibu, dan narasumbernya pun juga mungkin ada kegiatan lain juga. Oh enggak ya? Saya ada kegiatan lain Pak. Jadi mungkin ada kurang lebih 10 menit kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memaparkan sesuatu ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Indi. Itu monggo silakan, sebenarnya waktu kurang lebih 10 menit lagi. Ada kunjungan ke museum nggak? Begini, ini nggak ada yang nanya. Monggo. Nanti saya jawab ya. Baik, selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, saya Asep dari HPI Batu. Terima kasih. Tanya-tanya aja Mas ya. Kalau misalkan istilahnya tadi diceritakan Mas Yosi sesungguhnya 4-5 orang membawai 400 desa di Kabupaten Malang. Itu strategi pemerintah itu gimana? Misalkan istilahnya gitu, di kampung ada satu aja gitu, SOP-nya itu kayak gimana? Apa di pajak disisir, apa di babati, apa di lapurno, apa di kapakno. Nah itu Di kampungnya ada Arca ya Mas? kenapa? Di kampungnya ada Arca. Oh dilaporkan. Ya di kampung sebelah, ya, di kampung sebelah di persawahan, di tempat kan ada kan. Akhirnya dipagari dulu masih pancel campur ambil sawah. Nah kita kan sering juga teman-teman batu ke situ-situ gitu. Kadang kalau apa istilahnya tak terawat gitu kan, kita ngomong ke Pak RT-nya, Pak RT, Cak, lu rumah Cak yang Cak. Lah ditakon balik, lakon sopo, lakon sopo. Ya, kalau saya sih jawab, tetap jawaban pemuka saya sebagai batu Mas. Kan kita nggak punya kewenangan untuk menyarankan. Nah, kadang-kadang masyarakat desa ini lekat, entah itu lurah atau tinggi desa ngomong, ketika dikasih saran untuk menyelamatkan kekayaan sing tersebar itu mau gimana sebetulnya? Apakah ada SOP khusus? Oh. Yo gimana ya Mas, karena memang 1/400 itu kan bisa mungkin. Terus apa kata strategi ya tidak ada. Karena lebih ke arah ini tidak ada. Tapi kami itu punya kategori yang namanya Jerbusuki Mowotoro. Kalau mau Jero itu tidak bisa. Seperti Mowotoro silaturahmi dengan para pemuda, silaturahmi dengan para kepala desa, Pak Cari. Jadi dulu pernah ada surat himbauan sekda kepada para kepala desa untuk mengumpulkan atau menginventaris koleksi yang ada di desa sini. Mas tahu nggak apa bahasa? Tidak ada. Karena nama-namanya penggawean masalah saya ngurus. Aku repot ngurusi warga pula, aku mau tambahin ngurusi rektor itu memang banyak sekali. Tapi gini, dilaporkan mas. Musim ini kan pernah dilapori penemuan candi di dekat kampus Kituan. Ada temuan candi di situ. Terus kamu pertanyaan adalah ketika ekskavasi, kok diapakan saya ekskavasi? Bukan sekarang. Wong kari
belum ada template. Ekskavasi mau jadi apa? Segading, kayak gede mas. Kan segading itu kami harus kasih ganti untung ke pembuatan itu ini mas. Ambilnya mas. Dan itu kami cuma bisa jadi juga pembuatan baru kita. Jadi segading itu rencana mau digempuri orang mas yang punya lahan karena apa? Ganggu proses tanaman tebu. Kalau enggak apa? Mas. Terus ini terus tambahin lama ini mas, tambahin ini. Mikir teman-teman mas, jadi kalau secara prosedural monggo dilaporkan ke pemerintah. Maka terkait kabupaten ranah wilayah kami akan tidak dengan survei. Tapi jangan harap untuk langsung ke ekskavasi. Ekskavasi itu 1 kali 5 hari kerja. 5 hari rusun akomodasi dan lain itu perlu 20 juta per ekskavasi. Pribadi tidak paham. Keringetin motor. Pembuatan dokumen pemugaran itu setengah M. Pemugaran candi itu miliaran. Kira-kira mau nggak Pak Jokowi enggak kurang karena masih ada jalan tol terus kasih susu gratis ya. Jadi nggak bisa jadi. Jadi kuntennya pribadi ketemu dengan Pak Ganjar Pranowo. Tidak intinya pokoknya cuma ucapan telah sabar sebelum memang iya, tapi laporkan mas karena akan tidak bukti, akan survei, dokumentasi. Kalau diperlukan, kami sudah biasa melakukan pembuatan tespik. Tespik itu kembalian 2 kali, dikejar berapa luasannya, sampai laporan integritas 2 meter, kedalamannya mengejar ke kedalaman dan lain-lain. Setelah selesai, dokumentasi itu kita kumpul. Karena buka mas belum apa itu kok tahu mereka begitu lebih baik dikumpul lagi. Makanya kalau dari kondisi sekarang menurut pengalaman kami di musim Singasari lebih baik semuanya menjadi rahasia alam dan terkubur di tanah karena kalau terbuka itu tidak ada yang jaga. 33 juru pelihara Kabupaten Malang yang menjaga kondisi masuk ke sekitarnya itu yang bayar tahu nggak siapa kalian? Terulang. Kami 0 rupiah tidak pernah membayar per bulan itu. Air pak bisa dikatakan. Kayak di Mas Devi enak loh. Dan kon itu teman-teman. Kalau saya foto pajak pengeluaran gitu. Jadi dupel itu berat karena tamu ritual dan juga malam gajinya itu bulan 1 juta. Jadi perharinya 30.000 untuk sticknya 24 jam. Kalau hilangi stick diakui dulu ya. Gimana ya? Ya makanya tapi tetap energinya adalah mas jadi posisi mau turun kalau mau tidak laporan bisa lapor kami di foto tapi gini ada kejadian macet kan sudah sampai 3 menit jam 12 perlu untuk mencantumkan EKTP karena waktu di daerah Ngawi itu ada anak kecil bal-balan pakai beneran ini dan di sini adalah tengkorak manusia purba. Akhirnya karena dia melapor, kejadian ini kamu dapat uang atau dapat beasiswa dan dijadikan peraturan pemerintahan. Ini mau beasiswa dan dijadikan pemerintahan. Jadi ada 2 tawaran, yaitu teman-teman yang sangat krusial, maka akan kita ngomong masalah video masuk itu ini. Jangan pernah merasa percuma dengan mereka. Karena kami itu juga punya PPD mas. Kita yang ngapain? Itu orang apa berarti? Biasanya itu guys. Sesi sambat. Sahabat. Iya. Izin masih karena dilimit sama mas.
Mas Beta. Jadi saya menambahkan karena ini juga banyak ditanyakan atau sering kita bahas sebagai preventif kita saat mulai starting guide atau guide desa itu di seputaran Malang. Kita tahu Singosari atau anggapannya itu kisaran tahun 1200 sampai 1293 antara itu ya. Tentang tahunnya pendek. Tinggalan jejaknya itu tersentral. Mungkin dari pengalaman radiasi atau data-data yang ada di museum, jejak di mana yang paling luas dari lingkungan yang selama ini kita tahu tentang apa dan bagaimana Tumangkal dan Singasari. Itu yang sering kadang-kadang dan kerajaan Singasari itu di Singasari itu aja enggak. Jadi sebenarnya kalau kita berusia agak panjang ya itu mungkin kan kemana-mana, tapi beberapa tamu yang cerdas biasanya akan mengatakan titik pengaruh dari kerajaan Singasari atau Tumangkal yang selain luar Malang itu berjalan kata di mana. Mohon sambil killing time untuk membunuh tape goreng. Membunuh tape goreng. Saudara Mas Yosi, terima kasih. Keras ya. Yang bisa saya tangkap dari Malang bagian barat mungkin ada seperti bilang ada satu bilang benteng Kenaro bilang. Terus kemudian dari kalau masih nyantang itu pakai bahasa masih bahasa Malangan. Masuk ke Sembon sudah India. Ya, sudah Panggah dan lain-lain. Ketika ditanya orang Kasembon, ikut Malang Batu Kediri, saya ikut Malang Kediri. Secara sosial right itu maksudnya masuk ke diri. Jadi benteng Banter itu ini Banter, Arja kata Buyan bilang itu mungkin ada desa Banter. Desa Banter itu dia juga Banter. Itu juga rumah berdirinya Raja Saya. Itu katakan Kediri. Jadi mungkin Persik cocok dengan Arenom di desa itu. Daerah utara berarti ini mas, kalau kata dari kami mengatakan itu ring ibu kota itu dalam kisaran sekitar 14 km. Kalau kita ambil ini sebetulnya adalah jenis Singosari, karena beberapa garis itu ada alun-alun dari Singosari. 14 km berarti masuk garis sampai daerah Pasuruan. Dan di Jawi itu masih garis Singosari ya, karena itu pendarman kedua dari Kertanegara. Tapi jalannya itu bukan jalan yang ini. Jalan kuningnya dari jalan arah Merawan ke Benteng itu jalan kuningnya seperti ini. Karena sejak bentuknya di Indrawangsa, sang penguasa gunung, banyak sekali trek-trek yang ada di pegunungan. Dari timur sampai dengan bentuk Sumo, karena setelah Mauna itu sudah beda dari tanah Tengger. Beda sama para Brahman itu beda sekali dengan Singosari. Teman paling jauh itu ada di Kiarjo. Jadi kami itu mengindikasikan luasan dari pengaruh Singosari dari Prabowo. Singosarian, Mataram kuno, Mojopahitan itu beda kurang, beda pulau. Itu mempermudah kami untuk munculan era ketika ada temuan situs. Sampel Segading itu sebelumnya 11 cm. Singosari dan itu lebih kecil. Coba lebih kecil. Kemudian itu ada garis kejadian. Ini garis seperti ini. Jadi itu yang kami bantu untuk. Tapi yang jadi urut lagi adalah tempat di daerah Turen. Makanya itu tidak ada dalam kapal kami. Karena tidak dalam ukuran. Jadi untuk melacak ini sebenarnya itu cukup banyak dari orang bisa melacak seberapa sih luas pengaruh Singosari ini. Secara peta yang kita Muhammad Yamin itu ada di Tanjung Pura, bagian Tanjung Pura sampai dengan ujung Megini, kemudian ada di daerah sedikit di daerah Papua, dan juga ada di daerah Temasek atau Singapura. Itu masih menjadi wilayah kekuasaan karena diambil sebagai tempat transit pelayaran. Itu peta yang masih belum kami sepakati karena masih dalam proses pencarian kira-kira seberapa luas pengaruh Singosarian
Dan tapi kalau kita ngambil kemarin yang dipakai Pak Cahyo itu ada wawasan Cakrawala Nusantara. Punya Tuan Nusantara itu diteruskan oleh Kepala Nusantara, diteruskan oleh Kepala Negara, kemudian Kasih Negara diteruskan ke Kepala Apa. Jadi kalau dari situ maka pengaruhnya adalah nasional. Orang-orang Jakarta meskipun nol, tapi tetap tahu mengenal. Orang-orang Sumatera kenal tahu, tapi saya tidak tahu. Banyak tak ngambang masih dalam. Mungkin sudah. Baik, kalau sudah, terima kasih Pak Isi penjelasannya. Dan harapan kita saat kita memandu atau membawa tamu, ada proses penjemputan dimanapun di area mana, kita bisa menjelaskan itu dengan percaya diri. Karena kalau kita lihat ternyata inspirasi Majapahit, hal itu masih bambu dan awal dari seorang itu Tanjung Pura itu ternyata inspirasinya itu berasal dari Telatak. Dan kalau kita bisa percaya diri juga saat kita menjelaskan kepada tamu bagaimana proses sampai akhirnya ada yang namanya skripsipan Melayu itu adalah mungkin Pak Istian. Jadi kita menjelaskan kepada mereka itu juga umur dan bisa bertanggung jawab dan mungkin demikian Bapak Ibu rekan-rekan pembantu semuanya. Eventnya selesai. Apa sih lereng terus? Kalau selesai saya kembalikan kepada Mas Kita. Monggo Mas. Ya begini Bapak Ibu, semua tidak ada yang manggil saya perempuan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua kehadirannya. Terima kasih IOC dan juga Mas WPI ya sudah bersedia untuk sharing-sharing bersama itu. Dan karena memang waktu kita tidak banyak kepada Ibu semuanya, tapi tidak bermaksud bukan memimpin. Nanti kalau ini sudah saya tutup, sudah kita tutup, nanti Bapak Ibu semuanya masih bisa tetap ngobrol ya kalau masih ada waktu begitu. Dan berkenaan dengan pertanyaan Mbak Tindo. Jadi ada alasan kenapa kita itu mengangkat tema Mystery and Legacy ya. Jadi itu apa ya, kayak pribadi gitu. Begitu orang datang untuk yang pertama kali, mereka akan penasaran. Mystery and Legacy ini Singosari itu apa? Ya. Ketika mereka bertanya-tanya, kita akan mengadakan sharing sesi kedua gitu ya, supaya Bapak dan Ibu semuanya bisa langsung datang ke museum gitu ya. Dan saya juga minta izin Pak Yosi, mungkin kita bisa pakai pada kokannya ya. Dan di sana nanti makanya pantengin terus di story HPI Malang dan supaya Bapak dan Ibu semuanya bisa tahu kapan nanti sharing sesi kedua akan diselenggarakan. Nanti kita akan ke museum langsung, lihat koleksinya langsung dan dijelaskan langsung oleh Pak Yosi lagi kalau berkenannya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu semua, kami dari HPI Malang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat kepada Ibu semuanya, dan setelah pertemuan ini akan kita tutup sebentar lagi. Bapak dan Ibu, monggo, kita masih ada waktu. Kalau masih pengen bercengkrama, ngobrol dan lain sebagainya, dipersilakan. Ya, jadi acara ini saya tutup. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di sharing season yang kedua. Terima kasih.